Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pembelajar marketing dimanapun teman-teman berada. Kita lanjutkan belajar kita di marketing. Setelah pada sebelumnya kita sampaikan tentang pengantar sih, apa yang kita pelajari selama 1 semester. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama di marketing ini kita akan bicara tentang definisi konseptual. Dan nanti akan kita lanjut membahas sekilas tentang 9 elemen dasar marketing itu apa. Karena itu kan menjadi fondasi yang pertama sebelum kita nanti belajar tentang marketing dan strategi marketing, teman-teman semuanya. Nah, kalau kita bicara tentang marketing itu sekilas teman-teman mungkin akan menganggap sama antara marketing dan selling. Ya, secara sekilas mungkin teman-teman akan menganggap sama. Marketing itu selling. Selling itu marketing. Marketing itu adalah jualan, jualan adalah marketing. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Karena memang nanti akan kita sampaikan ada konsep yang sangat berbeda antara marketing dan selling itu. Nah, maka perlu di materi yang pertama ini kita bahas dulu tentang definisi konseptual marketing itu sebetulnya apa. Sebelum kita bicara tentang marketing yang lainnya. Nah, teman-teman pembelajar, kita lanjutkan tentang definisi marketing ya, atau definisi pemasaran. Saya ambil dari beberapa referensi. Yang pertama kalau kita bicara tentang definisi pemasaran, ya kan? Pemasaran ini apa? Pemasaran adalah satu proses. Maka tadi di awal di learning outcome kan salah satu tujuannya bagaimana mahasiswa nanti harus bisa memahami tentang proses pemasaran. Karena pemasarannya adalah merupakan satu proses. Sebetulnya prosesnya itu apa saja sih? Proses dalam marketing itu apa? Proses dalam marketing itu, ya kan, yang dilakukan individu dan kelompok. Kalau kita bicara tentang proses yang dilakukan individu kan nanti kita bicara ke beberapa kasus B2C. Ya kan, B2C, business to consumer. Tapi kalau yang dilakukan oleh kelompok kita bicara tentang B2B, business to business. Berarti apa? Pemasaran itu bisa dilakukan secara individu, bisa dilakukan secara kelompok. Pemasaran bisa dilakukan dengan sasaran individu, pemasaran itu bisa dilakukan dengan sasarannya adalah kelompok. Tadi saya sebut dengan B2C, saya sebut dengan B2B, business to consumer, business to business. Kemudian tujuannya apa? Tujuan dari proses pemasaran yang dilakukan individu atau kelompok itu adalah untuk mendapatkan apa yang mereka butuh dan inginkan. Ada 2 kata kunci dari definisi ini. Kalau kita bicara tentang definisi konseptual marketing adalah want and need. Maka di awal saya sampaikan, pemasaran diawali dengan riset untuk mengetahui want and need-nya customer. Karena apa? Kita kan ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu apa? Bukan memaksakan. Saya bisa buat ini, saya punya produk ini kan nggak bisa lagi. Maka kita harus bisa memahami, kita harus bisa ngerti sebetulnya apa yang menjadi want and need-nya dari customer itu, dan nanti kita akan penuhi itu. Maka untuk mendapatkan apa yang mereka butuh dan inginkan, ketika kita udah bisa mengetahui apa yang mereka butuh dan inginkan, ya kan, baru kita mengatur sebuah strategi. Baru kita bicara tentang menciptakan produk. Baru kita bicara tentang memberikan layanan, menciptakan, menawarkan. Setelah kita punya produk, setelah kita punya layanan, kita tawarkan. Ya kan? Kemudian dengan menggunakan saluran distribusi yang sudah saya sebut tadi, dengan produk yang bernilai dengan PLN. Kata produk yang bernilai itu kan berarti makna yang tersirat adalah penetapan harga. Nah, berarti dalam definisi konseptual pemasaran ini, ya kan, bicara tentang marketing mix. Di dalamnya ada produk, di dalamnya ada price, di dalamnya ada place, di dalamnya ada promosi. Diawali dengan apa? Diawali dengan memenuhi dan mengetahui want and need-nya customer. Dan tadi sudah saya sebutkan, pemasaran sering digambarkan dengan seni menjual produk. Sering digambarkan berarti sebenarnya tidak sama. Karena inti pemasaran bukan di penjualan. Nanti akan kita sampaikan kan di materi yang lainnya. Karena inti pemasaran bukan di penjualan. Karena tujuan akhir dari pemasaran itu adalah customer loyalty. Sementara tujuan akhir dari penjualan itu
adalah profit, keuntungan melalui volume penjualan. Nanti akan kita sampaikan di situ. Oke, ini satu definisi konseptual tentang marketing dulu ya. Sekarang kita bandingkan. Ini adalah definisi tentang marketing juga dari Peter Drucker ya. Orang dapat mengasumsikan bahwa selalu ada kebutuhan akan penjualan. Ini kan kita bicara tentang penjualan, akan tetapi penekanannya adalah yang saya kasih warna merah. Tujuan pemasaran bukan untuk memperluas penjualan hingga kemana-mana, bukan. Tujuan utamanya bukan itu. Tapi tujuan utama pemasaran itu adalah mengetahui dan memahami pelanggan. Penekanannya adalah tujuan pemasaran untuk mengetahui dan memahami pelanggan. Maka tadi di pengantar saya sampaikan, kita juga akan bicara tentang perilaku. Memahami pelanggan itu kan berarti kita harus bisa memahami perilakunya. Perilaku pada saat dia membangun awareness tentang produk, perilaku ketika dia itu memilih alternatif produk dan layanan, perilaku ketika dia itu memutuskan pembelian, dan perilaku ketika konsumen itu telah menggunakan produk atau layanan. Dan seterusnya ya, ini konsep dari Peter Drucker. Terus berikutnya kita bicara tentang definisi konseptual marketing dari Asosiasi Pemasaran Amerika. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan pemasaran itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, penyaluran gagasan, barang, jasa, menciptakan pertukaran, dan seterusnya. Sama kan? Versinya Asosiasi Pemasaran Amerika bicara tentang definisi konseptual itu bicaranya tentang produk. Bagaimana menciptakan produk? Bicaranya tentang harga, penetapan harga. Bicaranya promosi, bicaranya adalah saluran distribusi yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Tadi di awal bicara tentang individu dan kelompok, bicaranya tentang B2C, bicaranya tentang B2B. Relatif hampir sama. Dan nanti teman-teman bisa memperkaya definisi konseptual marketing ini dari referensi-referensi yang lainnya. Paling tidak dari gambaran ini teman-teman sudah mulai bisa menentukan titik terang bahwa ternyata marketing itu tidak sama dengan selling. Marketing is not selling. Ya kan? Ini tanda-tanda awal dulu, kita harus bisa membedakan antara marketing dan selling. Nah, setelah kita sudah paham tentang definisi konseptual tentang marketing, sekarang kita baru bicara tentang 9 dasar dari marketing itu apa? Elemen dasar marketing. Nah, di pengantar sudah saya sampaikan, kalau kita mau bicara marketing ya kita mesti harus pahami dulu tentang 9 hal ini. Ini merupakan fundamental, ini merupakan dasar. Apa saja sih 9 elemen dasar itu kalau kita bicara marketing? Ya, ini gambarnya, ini metriknya. Ya, ada 9. 9 itu dikelompokkan jadi 3 lingkaran besar. Masing-masing lingkaran ada 3 bagian. Lingkaran 1 itu sebutannya adalah marketing strategik. Lingkaran 2 sebutannya adalah marketing taktik. Lingkaran 3 itu sebutannya adalah marketing value. Ada apa di marketing strategik? Kalau kita bicara tentang marketing strategik berarti kita akan membahas tentang segmentasi. Segmentasi itu secara sederhana dulu saya sampaikan, segmentasi itu kan bagaimana kita mengelompokkan pasar yang awalnya sifatnya itu adalah hetero menjadi homogen. Maka nanti ada beberapa dasar nih yang digunakan untuk menentukan segmentasi itu. Apakah dasar pengelompokannya? Apakah dasar yang membuat dari hetero menjadi homogen ini karena pendidikankah? Karena pendapatankah? Karena status sosialkah? Karena asal daerahkah? Atau yang lainnya? Banyak nanti akan kita bahas. Kemudian kita kerucutkan bicara tentang targeting. Targeting kan? Targeting kita itu siapa? Ya, yang akan kita sasar itu siapa?
Ada yang sebut bahwa targeting ini adalah segmen yang terpilih. Karena kalau kita udah tentukan ini segmentasi kita dasarnya adalah pendidikan misalkan, anak-anak SMA misalkan, kan tidak semua anak-anak SMA kan mampu akan kita layani. Karena anak SMA tersebar secara geografis. Anak SMA pun juga mungkin dia punya komunitas yang berbeda-beda. Maka anak SMA mana yang pengen kita layani? Berarti akan muncul di situ tentang strategi targeting. Setelah targeting kita bicara tentang apa? Bicara tentang positioning. Bagaimana upaya-upaya pemasar agar merek kita, agar produk kita, layanan kita itu menempati posisi tersendiri di benaknya pelanggan. Kita bicara positioning. Ya, kenapa? Karena banyak keuntungan nanti yang akan diperoleh oleh perusahaan ketika produknya, ketika layanannya, ketika brandnya itu punya tempat tersendiri di benaknya pelanggan. Ya, dia bisa jadi market leader. Ketika jadi market leader berarti akan banyak peluang-peluang untuk mendatangkan keuntungan. Ya, kalau kita bicara merek ya nanti kita bicara tentang brand equity. Bagaimana merek kita punya brand equity yang kuat misalkan di sini. Ya, kita bicara tentang positioning. Nah, 1, 2, 3 disebut dengan apa tadi? Marketing strategik. Terus sekarang kita ke lingkaran yang kedua. Lingkaran kedua disebut dengan marketing taktik. Ya. Marketing taktik berarti kita bicara apa? Berarti kita mesti kenali tentang selling. Ingat kan? Posisi selling kan di sini, posisi selling. Ini 9 elemen dasar marketing, selling di sini. Selling merupakan satu bagian dari marketing yang masuk dalam marketing taktik. Selling, ya kan? Kemudian marketing mix, sudah kita sebut tadi ada product, price, place, promotion. Ada tambahan yang lainnya apa tadi disebut dengan people, process, physical evidence. Marketing mix kan? Dan di sini, ya kan? Marketing taktik ditutup dengan diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Secara sederhana saya kasih gambaran. Diferensiasi adalah bagaimana produk kita, bagaimana layanan kita itu memiliki perbedaan dibandingkan dengan produk-produk kompetitor kita. Kenapa harus beda? Karena kalau sama, apa yang kita tawarkan sama dengan yang ditawarkan oleh para kompetitor kita. Baik dari sisi harga sama, produk sama, saluran distribusi sama, promosi sama. Maka konsumen itu ketika menentukan pilihan untuk memilih produk A atau B atau C ya bisa berubah-ubah. Karena nggak ada bedanya. Maka kalau kita ingin jadi pemenang dalam konsep persaingan dalam satu lini produk tertentu, ya kita mesti punya pembeda. Ada yang sebut perbedaan atau diferensiasinya itu dengan competitive advantage. Kita mau gunakan perbedaan di mana? Kita punya keunggulan di mana? Di hargakah? Layanankah? Fitur produkkah? Atau yang lainnya? Ini perlu di-create oleh para pemasar. Ya kan? Nah, baru kita bicara tentang lingkaran yang ketiga. Sama lingkaran yang ketiga ini kan isinya juga ada tiga elemen. Yang pertama adalah brand. Ya kan? Atau merek. Yang kedua adalah service, yang ketiga adalah proses. Kenapa produk kita, kenapa layanan kita harus punya brand? Harus punya merek. Karena salah satu fungsi merek itu juga sebagai pembeda tadi. Tanpa merek kita tidak bisa membedakan loh ini produknya siapa, ini dari perusahaan mana. Dan konsumen pun susah mengenali kalau tidak ada merek. Merek itu kan bisa diibaratkan dengan nama. Merek itu kan menjadi penghubung antara konsumen dan produsen. Semakin bagus penghubungnya, itu kan berarti akan memperlancar komunikasi antara konsumen dan produsen. Bahkan ketika memang merek kita sudah punya kekuatan tadi kita sebut dengan brand equity kan, konsumen melakukan pembelian terhadap produk kita, mungkin pertimbangan utamanya bukan lagi di servisnya, bukan lagi di kualitas produknya, bukan lagi di fasilitas yang lainnya, tapi mereknya.
Karena merek punya kekuatan. Nah, berarti nanti pemasar bagaimana harus bisa merancang merek, ya kan? Entah itu nanti dalam bentuk simbol, dalam bentuk logo, dalam bentuk tulisan atau apapun. Bagaimana agar merek itu punya kekuatan atau brand equity. Kemudian bicara service, ya service. Kemudian bicara tentang proses. Kenapa? Karena konsumen pun ketika melakukan keputusan pembelian ini kan pertimbangan proses ini juga kadang merupakan pertimbangan yang cukup penting. Cukup penting. Apalagi kalau kita bermain-main di jasa. Jasa itu kan produknya tak kelihatan. Maka kadang yang dipertimbangkan adalah prosesnya. Bagaimana prosesnya? Selain tadi servis kan, bagaimana layannya, bagaimana prosesnya. Karena yang dibeli adalah proses. Ini kalau kita bicara tentang jasa. Teman-teman pembelajar yang saya banggakan, ini adalah 9 elemen dasar yang harus kita kenali. Ini adalah 9 elemen dasar yang harus kita kuasai, yang harus kita mengerti. Sebelum kita nanti membahas, sebelum kita bicara tentang strategi marketing, sebelum kita bicara tentang strategi produk, sebelum kita bicara tentang strategi harga, sebelum kita bicara tentang strategi promosi, dan sebelum kita bicara tentang strategi distribusi. Ini yang bisa saya sampaikan di materi tentang definisi konseptual dan elemen dasar pemasaran. Kita akan lanjutkan kembali membahas, mendiskusikan tentang materi-materi marketing. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.